Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia untuk paket B. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas modul 4 dengan tema Aku Jadi Tahu. Pada modul ini akan dibagi menjadi 2 unit tema. Yang pertama adalah observasi tempat baca, yang kedua kenali wisata di daerahmu. Ya, kita akan masuk pada modul pertama, yaitu observasi tempat baca. Topik kali ini akan membahas tentang mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini, yaitu memahami ciri umum teks laporan hasil observasi, menyebutkan pokok-pokok isi teks laporan hasil observasi, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan menulis rangkuman isi teks laporan hasil observasi. Nah, tentunya kita akan sering mendengar apa itu observasi dan bagaimana observasi itu dilakukan. Ya, pada unit 1 ini kita langsung disuguhkan oleh sebuah teks bacaan dengan judul perpustakaan. Ya. Kemudian silakan teman-teman baca pada modulnya masing-masing. Kemudian bagaimana mengidentifikasi tujuan teks laporan hasil observasi. Mengapa kamu membaca teks laporan hasil observasi? Itu sebuah pertanyaan. Apa ya? Mengapa dibaca? Untuk apa gitu ya? Tentu saja untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci tentang suatu hal. Penjelasan rinci ini dilihat dari segi keilmuan. Teks laporan hasil observasi bisa ditemukan pada buku pengetahuan atau buku ilmiah populer. Dengan membaca teks laporan hasil observasi, kita akan mendapatkan pengetahuan dan penjelasan rinci suatu hal dari sudut keilmuan. Misalnya, pengetahuan suatu hal secara rinci, pengetahuan bagaimana mengatasi masalah, pengetahuan tentang teknik atau cara terbaru, pengetahuan tentang bagaimana mengambil keputusan yang lebih efektif, dan sebagainya. Hal itu merupakan tujuan dari teks hasil observasi. Jadi, misal seperti ini. Kita akan mencari sebuah informasi tentang misalnya obat, fungsi obat, kemudian atau mencari informasi tentang suatu tempat. Maka kita mencoba mencari di Google, kemudian kita membacanya. Nah, itulah yang kita baca itulah hasil observasi orang-orang yang menulis teks itu, kemudian di-share di internet. Nah, kemudian ciri teks laporan hasil observasi itu yang seperti apa? Sehingga kita tidak salah untuk membaca atau mengambil informasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian atau pengamatan. Informasi yang disampaikan bersifat apa adanya atau faktual, lalu dikelompokkan atau dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Mengapa teks laporan hasil observasi? Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum, hal yang dibahas secara sistematis, terperinci, dan objektif. Pembahasan sistematis dari segi ilmu. Nah, kemudian setelah membaca teks laporan hasil observasi di atas, kemudian apa yang bisa disampaikan? Maka teman-teman boleh membandingkan dengan paparan yang ada sebagai berikut atau yang ada di modul teman-teman pada halaman 5. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pada bagaimana menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Setelah baca teks laporan hasil observasi di atas, berarti kita bisa menyimpulkan gitu. Apa langkah-langkah seperti apa yang bisa diambil ketika menyimpulkan? Yang pertama,
baca dengan cermat setiap paragraf. Yang kedua, temukan gagasan utama atau pokok-pokok yang disampaikan setiap paragraf. Jadi setiap paragraf ditemukan pokok-pokok hasil bahasannya. Kemudian buatlah sebuah kesimpulan berdasarkan pokok-pokok paragraf. Ya. Kemudian kita lanjut pada unit kedua, kenali wisata di daerahmu. Yang pertama adalah menguraikan struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi terdiri atas pernyataan umum atau klasifikasi dan definisi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan simpulan. Nah, ini boleh ada, boleh tidak. Pernyataan umum atau klasifikasi umum atau definisi umum berisi definisi, keterangan umum, atau informasi umum. Ciri bahasa pada definisi menggunakan kata adalah dan merupakan. Yang kedua, deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya tentang tumbuhan, maka ditulis ciri daun, bunga, atau perincian bagian lainnya. Demikian juga tentang deskripsi bagian yang menunjukkan manfaat bagian tubuh. Ciri bahasa yang digunakan antara lain penggunaan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau merinci. Pada bagian ini juga digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Ciri yang lain yakni menggunakan kata sambung, yaitu dan, selain itu, di samping itu, dari segi, bla bla, dan sebagainya. Yang ketiga, pada bagian simpulan berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan. Pada teks laporan hasil observasi, simpulan boleh ada, boleh tidak. Ya. Kemudian pada modul teman-teman di halaman 11 ada teks hasil observasi tentang hutan mangrove Wanatirta. Silakan teman-teman jika memiliki waktu yang lebih untuk membaca teks tersebut. Nah, kemudian bagaimana mengurai teks? Ya, mengurai teks itu yang berdasarkan ciri-ciri yang sudah disebutkan. Misalnya ciri isinya itu seperti apa? Yang pertama adalah definisi informasi umum. Ya. Yang kedua, pengembangan mangrove sebagai objek wisata dan studi. Ini struktur yang pertama ini definisi umum atau gambaran umumnya dulu. Nah, yang kedua ada deskripsi bagiannya. Deskripsi bagiannya itu yang mana? Yang pengembangan mangrove sebagai objek wisata dan studi. Kemudian ada deskripsi bagian lagi. Nah, deskripsi bagian ini bisa lebih dari satu atau lebih dari dua. Yang kedua dia ada pemanfaatan hutan mangrove. Yang kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Simpulan ini berisi ringkasan gitu ya. Nah, kemudian ada mencermati struktur teks laporan hasil observasi. Apa-apa saja sih yang perlu dicermati? Menentukan ciri isi dan ciri bahasa dalam struktur teks laporan hasil observasi. Nah, itu apa yang diuraikan, apa yang perlu dicermati ya. Pertama adalah definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah kesimpulan. Kemudian pembahasan kita yang terakhir tentang mencermati penggunaan bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Untuk mengidentifikasi kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi, maka kamu harus mengetahui terlebih dahulu ciri bahasa yang terdapat dalam teks tersebut. Ciri bahasa yang terdapat dalam teks hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama ada frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Misalnya pohon pinus adalah salah satu pohon yang dapat bertahan hidup di musim salju. Terus yang kedua menggunakan verba rasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, dan sebagainya. Yang ketiga menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan kata penghubung yang menyatakan tambahan, dan, serta. Perbedaan, berbeda dengan, persamaan,
pertentangan ya dengan pilihan. Pilihan itu misalnya atau, pertentangan itu sedangkan, tetapi ya. Kemudian ada menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Yang terakhir, menggunakan kata keilmuan atau teknis atau istilah seperti herbivora, degeneratif atau osteoporosis atau mutualisme dan sebagainya. Oke, teman-teman, itu adalah pembahasan kita tentang teks hasil atau tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat dan harapan saya teman-teman dapat mencermati penjelasan dan sembari membaca modul yang sudah dibagikan atau dapat di-download. Silakan jika ada pertanyaan, ketik komen di bawah. Dan selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.